Ekonomi hari-hari ini banyak banget tantangannya. Banyak usaha yang harus merugi, bahkan harus sampai ditutup. Tetapi dalam kondisi yang sama, ada juga segelintir orang dengan modal yang kecil bisa meraup untung yang besar, dan itu dilakukan oleh anak-anak muda seperti kamu. Dan di video kali ini kita akan membahas 3 ide bisnis modal kecil untung besar yang bisa kamu lakukan dari rumah. Apa aja itu? Langsung kita bahas yuk. Let's go! Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas 3 ide bisnis modal kecil dengan potensi keuntungan yang besar yang bisa dilakukan siapa aja, termasuk kamu yang mungkin sekarang ini lagi kuliah atau kamu yang sedang bekerja dan ingin mendapatkan penghasilan tambahan. 3 ide bisnis ini kamu bisa cek apakah cocok buat kamu. Kalau cocok, well, mungkin kamu bisa lakukan. Yuk, langsung kita bahas. Ide bisnis yang pertama adalah reseller. Jadi teman-teman tahu nggak kalau sebetulnya banyak loh brand-brand yang menawarkan program reseller buat orang-orang yang berminat untuk join sebagai reseller untuk brand tersebut. Jadi sistem reseller itu sebetulnya sederhana. Kamu akan diminta sebagai agen kecil di kota kamu, jadi tidak ada ketentuan-ketentuan yang biasanya terlalu ribet seperti distributor, jadi no string attached gitu ya, dimana biasanya kamu akan diminta untuk menyetok produk atau barang yang mereka jual, tetapi tidak perlu terlalu banyak biasanya, apalagi untuk awal-awal. Tentunya semakin banyak barang yang kamu bisa stok atau barang yang bisa kamu beli, kamu akan mendapatkan diskon yang lebih besar. Tetapi untuk awal-awal, kamu bisa mulai dengan program yang paling sederhana dulu, yang mungkin minimum order quantity-nya juga paling sedikit, sehingga modal kamu tidak perlu terlalu banyak. Kamu bisa menjual produknya lewat channel yang kamu miliki, misalnya lewat IG, atau lewat WA, atau mungkin lewat channel lain yang kamu miliki ke teman-teman atau ke kerabat kamu, dan setiap kali kamu melakukan penjualan, tentunya kamu akan mendapatkan keuntungan. Pertanyaannya, kenapa mereka, si pemilik brand ini, membutuhkan reseller-reseller seperti kita? Jawabannya ada 2. Yang pertama adalah karena mereka membutuhkan network. Jadi, dengan adanya kita, si brand ini bisa menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin brand akan lebih susah untuk menjangkau secara langsung. Misalnya adalah teman-teman kamu, tetangga kamu, network kamu. Jadi itu tentu akan lebih sulit oleh brand tersebut untuk bisa langsung masuk. Dengan adanya kamu bisa langsung menjangkau, bisa membantu menjelaskan produknya, bisa langsung mungkin kasih display, bisa memberikan presentasi, keuntungannya, dan sebagainya. Dan in return, kamu akan mendapatkan profit karena kamu bisa menjual kepada network yang akan lebih susah kalau si brand itu langsung menjual kepada teman-teman kamu tersebut. Alasan yang kedua adalah lokasi. Misalnya nih, kamu tinggal di kota Medan, dan si brand ini berasal dari Jakarta. Setiap kali brand ini mau melakukan penjualan ke customer di kota Medan, harus mengirimkan produknya ke Medan, dan let's say kalau misalnya dengan JNE, kalau belum ada perubahan nih, ongkirnya itu dari Jakarta ke Medan Rp40.000. Sedangkan kalau misalnya dikirimnya dari kota Medan juga, satu kota, itu again kalau belum ada perubahan rate-nya, itu kurang lebih Rp7.000. Well, dari sisi customer tentu akan lebih efisien untuk mendapatkan produknya dari agen-agen yang ada di kota Medan, sehingga harganya bisa lebih murah. Dan juga kalau dari sisi kamu sebagai reseller di kota Medan, ceritanya misalnya seperti itu ya, kamu bisa kirim tentunya nggak dengan JNE satu-satu kan, kamu bisa kirim misalnya kamu belinya produknya lebih banyak, kamu bisa kirim dengan kargo misalnya, dan kamu bisa mendapatkan harga ongkir per barangnya tentu jauh lebih murah daripada Rp40.000 per kilo. Dengan cara seperti itu, si customer ini akan mendapatkan produk yang lebih murah daripada mendapatkan langsung dari prinsipalnya di kota Jakarta. Jadi itulah alasan yang kedua. Profit dari program reseller ini bervariasi tergantung dari merek dan jenis produk yang kamu jual. Umumnya berkisar antara 15-25%, dan kamu berpotensi untuk mendapatkan margin yang lebih besar biasanya kalau kamu order dengan quantity yang lebih banyak. Modal kecil, yes, tentu biasanya sebagai reseller kamu memiliki requirement yang biasanya tidak terlalu sulit. Misalnya dengan belanja beberapa ratus ribu saja, kamu sudah bisa menjadi reseller. Dan modalnya jadi nggak perlu terlalu banyak. Kalau profit yang besar, tentu kalau kamu setia melakukan ini sedikit demi sedikit, kamu pasti lama-lama bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Ide bisnis yang kedua adalah kamu bisa menjadi agen multi-level atau menjadi agen asuransi.
Teman-teman, sebetulnya dua jenis bisnis ini saya kategorikan dalam kategori yang sama. Ini adalah skema bisnis yang sangat-sangat menarik. Karena kalau kamu tekuni, itu dalam jangka panjang tentu bisa menghasilkan return atau profit yang sangat-sangat baik. Tetapi tentunya kita mesti pintar-pintar memilih jenis program apa yang bagus buat kita, karena tidak semuanya cocok. Well, to be honest with you, sebetulnya saya juga nggak terlalu cocok sih sama program-program seperti ini. Bukan karena bisnisnya sebetulnya, tetapi karena orang-orangnya. Misalnya nih, saya nggak tahu teman-teman pernah ngalamin nggak? Udah lama banget nggak ketemu orang, atau ketemu teman lama gitu ya. Terus tiba-tiba di kontak. Wah, mungkin dia kangen nih, mungkin udah lama pengen catch up. Well, setelah ketemu, ternyata di prospek. Kayak agak sedih ya hati ya gitu. Nah, bisa jadi itu kan sesuatu yang mungkin downside-nya dari sistem seperti ini. Tetapi sebetulnya prinsip dari skema bisnis ini adalah sebenarnya skema bisnis yang menarik, tetapi memang kita harus cukup berhati-hati. Skema bisnis ini menarik karena kamu bisa mendapatkan komisi bukan hanya dari penjualan kamu, tetapi juga dari penjualan yang dilakukan oleh tim yang kamu rekrut di bawah kamu. Misalnya kamu merekrut beberapa orang dan mereka ini melakukan penjualan. Nah, penjualan yang dilakukan itu kamu juga ikut kecipratan dapat komisinya. Dan kalau misalnya tim yang kamu rekrut itu merekrut orang lagi, jadi kan kamu punya anak nih di bawahnya, terus anak-anak yang ada di bawah kamu, downline kamu merekrut lagi, jadi cucunya, nanti ada lagi ngerekrut lagi cicitnya. Dan kalau semuanya itu aktif, semua penjualan yang ada di bawah kamu, itu kamu berpotensi untuk mendapatkan komisi. Sehingga kalau ini timnya dirawat dan semuanya bisa berjalan, tentu kamu bisa berpotensi mendapatkan profit yang sangat-sangat besar. Mungkin banyak yang nggak setuju, tetapi asuransi saya masukkan dalam kategori ini, yaitu asuransi masuk ke dalam kategori multi-level. Kenapa? Karena memang sistemnya sama, di mana ada merekrut dan dapatkan komisi dari anak cucu cicit. Cuman bedanya adalah kalau multi-level yang biasa, menjualnya umumnya adalah bentuk produk. Tetapi kalau asuransi, menjualnya itu adalah proteksi gitu ya. Jadi sebetulnya tinggal masalah barang yang dijual saja atau produk yang dijual saja berbeda, tetapi basically sistemnya itu kurang lebih hampir-hampir sama. Kalau kamu berminat untuk masuk bisnis ini, syaratnya ada dua. Yang pertama adalah berani malu, dan yang kedua adalah memiliki mental baja. Kenapa begitu? Karena di dalam bisnis ini kamu akan diminta untuk approach orang-orang baru kan, untuk berkenalan, untuk jualan, dan most of the time waktu kamu approach, waktu kamu jualan, pasti kamu akan ditolak. Pasti akan lebih banyak ditolaknya daripada berhasilnya. Nah, kalau nggak kuat-kuat mental gitu ya, dan kamu juga kayak langsung gampang malu, langsung gampang minder, langsung merasa gagal, wah itu pasti akan membuat bisnis kamu nggak jalan. Tetapi kalau kamu berani malu, kalau kamu punya mental yang baja, well, saya rasa kamu bisa cocok tuh di bisnis yang modelnya seperti ini. Modal kecil? Yes, karena sebagai calon agen multi-level, kamu biasanya akan diminta atau persyaratannya adalah membeli starter products yang harganya bisa relatif dari ratusan ribu sampai jutaan, dan itu kan kamu bisa pilih kamu mau jadi agent untuk produk yang seperti apa. Kalau sebagai agen asuransi, itu bahkan tidak ada pembelian yang diharuskan, karena syaratnya itu adalah kamu perlu mendaftar sebagai agen yang terdaftar di AAJI, dan itu ada tesnya. Tetapi relatively mungkin ada bayar, nggak terlalu mahal, dan relatively kamu nggak perlu keluar modal untuk bisa menjadi agent. Gimana dengan potensi keuntungannya? Tentunya kalau kamu jalanin dengan rajin, dan kamu bisa membangun tim di bawah kamu, baik itu multi-level produk ataupun asuransi, tentunya kamu bisa berpotensi mendapatkan keuntungan yang besar sekali. So far, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bisa support dengan like dan subscribe ya. Kalau kamu ada pertanyaan, bisa cantumkan di kolom komentar. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga. Kalau teman-teman merasa sebagai reseller itu profitnya kurang, dan rasanya kalau sebagai agent di multi-level, rasanya kok kayaknya nggak gua banget ya, kayaknya aku nggak suka tuh model-model begitu. Tenang aja, ada yang ketiga. Dan kita langsung bahas poin ketiga. Yang ketiga adalah bikin apapun yang kamu bisa dan jual secara online. Well, teman-teman, pasti ada dong keahlian yang kamu milikin. Apakah itu mungkin ngegambar, merakit sesuatu, masak, atau I don't know, kemampuan-kemampuan apapun yang teman-teman bisa yang berbeda dengan orang-orang lain.
coba teman-teman bisa cek. Pasti ada dong skill yang kamu milikin. Nah, skill yang kamu miliki itu coba di-shape, dalemin, sehingga bisa menghasilkan produk atau jasa yang layak untuk dijual. Coba teman-teman bisa consider dan matengin produk atau jasa apa yang rasanya kamu tuh tertarik untuk kamu jual. Saya yakin pasti sebetulnya kamu punya ide itu, tetapi mungkin belum berani untuk direalisasikan karena alasan-alasan tertentu. Apakah kamu rasanya takut gagal mungkin, atau tidak ada yang membimbing? Well, kalau tidak ada yang membimbing, di channel ini saya akan ajarin kamu bagaimana membangun bisnis online. So, bagian itu jangan khawatir. Di zaman sekarang bikin bisnis itu udah bener-bener berbeda. Misalnya nih, kamu mau jualan ayam geprek. Kalau zaman dulu, bisnisnya konvensional, kalau kamu mau jualan ayam geprek, kamu perlu modal yang lumayan besar. Misalnya, kamu perlu sewa ruko, kamu mesti renovasi, biaya promosi, dan biaya itu bisa puluhan juta, bahkan bisa sampai ratusan juta, tergantung dari skala bisnisnya. Tetapi, zaman sekarang tentunya sudah sangat-sangat berbeda. Di era online seperti sekarang, kamu bisa berjualan ayam geprek bahkan dari rumah kamu sendiri. Kamu bisa menggunakan infrastruktur yang ada, misalnya dengan dapur yang kamu miliki sendiri, dan mungkin kamu hanya perlu modal, well, let's say packaging lah. Itu yang perlu kamu siapin kan ya. Dan kamu tinggal daftar ke Grab, GoFood, Traveloka, Shopee, dan saya nggak tahu mungkin akan ada yang baru lagi di kedepannya, dan tinggal daftar. Dan setelah itu, kamu bisa melakukan promosi secara online. Apakah itu lewat IG, lewat WA, atau lewat channel-channel lainnya, sehingga kamu bisa mendapatkan penjualan, dan itu bisa kamu lakukan dari rumah kamu sendiri. Produk apa aja yang bisa dijual, nanti kita bahas di video yang lain ya. Tetapi saat ini, minimal kita mengerti kalau dengan konsep online seperti ini, kamu bisa menjual produk dengan modal yang sangat-sangat kecil. Misalnya, kalau tadi jualan ayam geprek, well, kamu bisa mulai dengan kuantitas yang sedikit dulu, kamu nggak perlu sewa ruko, kamu nggak perlu investasi yang terlalu besar, dan bahkan modal bisa sangat-sangat minimum. Misalnya, kamu membuat dengan prinsip yang bayar depan atau sistemnya pre-order. Well, kalau teman-teman lakukan pre-order, bahkan kamu bisa mendapatkan DP dulu sebelum produknya dikirim, sehingga benar-benar tanpa modal. Gimana dengan profitnya? Kalau kamu jualan produk kamu sendiri, tentu kamu bisa mendapatkan potensi profit yang jauh lebih besar. Misalnya kalau tadi ayam geprek, let's say nasi tambah ayam tambah packagingnya, misalnya modal COGS-nya atau cost of goods sold-nya berapa? Let's say 10.000 sampai 15.000, dan kamu bisa jual dengan harga 25 sampai 30.000. Well, kalau perhitungannya let's say seperti itu, misalnya 15.000 modalnya dijual 30.000, itu untungnya 100% loh. Itu untungnya bisa 2 kali lipat. Teman-teman tahu nggak, di kategori produk tertentu, ada yang harga produknya itu hanya 1/5 dari harga jual. Jadi misalnya kamu beli harganya 20, kamu bisa jual dengan harga 100, which is itu 5 kali lipat dari modal. Kamu bisa jual dengan harga seperti itu, dan itu masih dicari orang dan laku. Well, selalu ada jalan selama kamu bisa mencari peluang. Alright, jadi itulah 3 ide bisnis modal kecil, untung besar yang bisa kamu lakukan dari rumah. Well, dari 3 ide itu, mana yang paling cocok buat kamu dan bisa kamu mulai segera? Tulis di kolom komentar ya. Terakhir, dari semua ide bisnis yang ada, yang paling penting adalah mulai dulu dan segera take action. Well, teman-teman, kalau kita memulai, chance untuk suksesnya itu sudah pasti lebih dari 0%. Apakah itu 0,1, 1%, 2%, 3%, 10%, yang pasti ada kemungkinan untuk berhasilnya. Tetapi kalau idenya itu hanya di pikiran saja, hanya bermimpi saja, dan tidak pernah take action, kemungkinan berhasilnya sudah pasti 0%. Oleh karena itu, ayo teman-teman, saya mau encourage, beranilah untuk melangkah, beranilah untuk take action ya. Kalau kamu merasa channel ini bermanfaat, bisa like dan consider buat subscribe ya. Aktifkan lonceng notifikasi agar menerima update video terbaru. Alright, see you on the next video ya. Bye-bye.